Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Di pagi yang cerah ini, saya kedatangan tamu penting nih. Pak Salmon, atau nama lengkapnya Medi Saputra Salmon. Ya, Pak. Dari founder dari B1 Chain, ya. Ya. Jadi dunia blockchain. Jadi topik kita hari ini adalah blockchain dan turunannya, Pak Salmon. Betul. Tapi sebelum kita diskusi, kenapa Salmon sih namanya gitu? Jadi nama Salmon itu nama keluarga, Pak. Oh, nama keluarga. Nama keluarga. Jadi sempat kawan-kawan kan bertanya, benar kamu mau masuk dalam dunia kripto dan blockchain ini? Karena kan baru, Pak. Iya, iya. Saya karena kan dapat support tuh, Pak. Nah, untuk menunjukkan keseriusannya, karena ya banyak macam ya, Pak ya. Jadi keseriusan itu ya udah saya gunakan nama keluarga saya lah. Jadi pertaruhan itu ya harus serius, Pak, nih, Pak. Nama keluarga soalnya. Nama keluarga, Pak. Nama besar keluarga masalahnya. Makanya akhirnya bikin apa? Salmonation. Salmonation itu apa tuh? Jadi Salmonation tuh ada ceritanya juga. Dulu tuh karena saya sering edukasi, sharing-sharing lah, Pak, ilmu-ilmu ini. Jadi ya udah pakai nama, karena kamu Salmon, maka itu udah bikin grup namanya Salmon Nation community-nya. Karena nanti kamu akan menjadi edukatornya, edukasi dan nyarahin dan membimbing mereka. Nah, jadi terbitlah nama Salmon Nation tuh. Itu juga ada andil dari Pak Edi tuh yang pengusaha di Bali, sama Pak Isman waktu itu. Oke. Kegiatannya apa tuh Salmon Nation ini? Salmon Nation tuh community ya, Pak. Jadi biasa dalam community itu tahun 2018-19 itu kita kan sharing tuh masalah airdrop segala macam. Lalu kemudian saya bosan tuh, Pak, airdrop. Kita kembangkan dengan yuk kita ketahui tentang teknologinya. Yuk kita ketahui tentang blockchain-nya dibandingkan kriptonya. Apa aja sih fungsi blockchain-nya? Terus bagaimana sih membuat sebuah project yang baik dia menggunakan teknologi ini? Terus hubungannya dengan konvensional bisnis yang sehari-hari yang sudah pernah kita lakukan tuh apa? Itu yang jadi pertanyaan dasar, sehingga dalami lalu kemudian kita brainstorming tuh. Salmon Nation seperti itu, Pak. Nah, mungkin itu tadi sudah disinggung soal blockchain. Mungkin teman-teman yang awam yang tidak di dunia ini pasti masih bingung nih. Sebetulnya kata blockchain itu artinya apa sih? Mungkin nanti kita baru bicara penggunaannya. Jadi blockchain itu secara kata-kata orang awam yang supaya gampang mencernanya, apa sih blockchain itu gitu? Oke, Pak. Kalau blockchain mungkin teman-teman bisa Google lah, banyak ya, Pak. Pasti ada ngomong, oh, jaringan yang dimana menghubungkan komputer A, komputer B dengan komputasi yang tinggi, bla 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 bla. Saya bisa simpulkan 3 hal sederhana dari blockchain, Pak. Teknologi ini, dia cuma menerima informasi, mencatat informasi tersebut, mendistribusikan informasi. Itu teknologi blockchain. Menerima, mencatat, mendistribusikan informasi. Ya. Itu terlepas dari yang berhubungan ya, Pak. Contoh seperti Web3. Web3 itu di luar blockchain, tapi dia satu kesatuan. Untuk apa? Menerima informasi dan mendistribusikan informasi tersebut. Nah, itu Web3, Pak. Gitu. Lalu kemudian ada temannya lagi nih, namanya dApps. dApps itu kan decentralized application, yang sama seperti mobil handphone kita ini ada namanya aplikasi-aplikasi. Tapi dia decentralized, basisnya adalah smart contract hitungannya. Yang dimana setiap melalui dApps, setiap melalui Web3, nah itu dicatat semua di blockchain, disimpan. Begitu, Pak. Sesimpel itu aja sebenarnya, Pak, teknologi ini. Nah, blockchain ini kan orang baru mengenal istilah, baru populer kan setelah ramenya kripto. Jadi di pengertian orang awam, blockchain identik dengan kripto. Artinya kripto itu adalah basisnya blockchain. Tapi penggunaan blockchain sendiri apa cuma sebatas kripto? Enggak. Tapi kalau saya boleh tambahkan dan koreksi sedikit, Pak. Kripto bukan basisnya blockchain sih. Malah blockchain itu basisnya dari kripto. Sebenarnya gini,
kalau misalnya saya ceritakan ini Pak, kripto itu kan cuma sebagai encryption, kriptografi Pak. Kriptografi, ya. Sedangkan blockchain sendiri dia sudah mempunyai encryption sendiri. Oke. Itu yang kita sebut dengan hash. Ya kan kita, hashtag ya, zaman dulu ya hashtag ya. Kan? Jadi kalau kita mau ada transaksi, lihat aja hashnya. Nah, di hash itu nanti ada timestamp, ada jumlahnya, ada dari wallet A ke wallet B dan bla 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 dan turunannya. Ya kan? Nah, di dalam hash itu ada namanya kontrak address atau misalnya apa namanya orang bilang itu alamat token lah ya. Nah, itu kan kripto tuh Pak. Ya kan? Alamat walletnya gitu ya. Wallet ada wallet, tapi ada koinnya atau tokennya kan. Nah, tokennya sendiri itu kan bentuknya encryption. Nah, maka dari itu blockchain itu susah dipenetrate oleh hackers ataupun untuk dibuka ataupun untuk di-encrypt, decrypt. Ya, itu karena ada dua Pak. Satu encryptionnya dari kriptonya, satu lagi encryption dari hashnya. Nah, ditambah dia terhubung dengan validator ataupun node-node ataupun yang misalnya teman-teman yang paling tahu adalah mining atau miner. Seperti itu. Jadi itulah Pak dunia blockchain apa ya gambaran blockchain lah. Ada hubungan dengan teknologinya di situ. Nah, jadi tadi pertanyaan apa Pak? Saya lupa jadi Pak. Apakah blockchain itu hanya digunakan di kripto atau bisa nggak kehidupan sehari-hari kita bisa Pak dipindahkan ke blockchain gitu? Bisa sekali. Ya, mungkin bisa. Apa tuh contoh-contoh yang bisa mungkin pencatatan yang bisa dipindahkan ke blockchain? Oke, saya dulu pernah kasih contoh seperti ini. Dari dasar penjelasan tadi kan kripto itu cuma sebagai kriptografi, encryption. Encryption itu dicatat di blockchain. Sisa bagaimana Web3 ataupun aplikasi platform di atasnya menerima informasi tersebut lalu kemudian mencatatnya. Saya ambil contoh Pak. Kita bentuk sebuah platform namanya platform record movement. Merekod sebuah gerakan. Ya kan? Itu nanti ada hubungannya dengan AI IoT dulu. Lalu kemudian di dalam platform itu ada AI yang mengelola IoT tersebut. IoT itu Internet of Things, contoh sidik jari kita tempelin di alat, ke data, AI nerima sebagai database, pada saat kita dimanapun juga pada nempelin, dia membaca, oh ini lo datanya, kayak gitu kan. Nah, IoT menerima, IoT anggap kamera ini, ya kan, dia mendeteksi semua gerakan saya. Hitungannya dari smart contract, dia ditulis begini, setiap gerakan 0,5 detik, kamu catat. Dan simpan posisinya. Nah, lalu kemudian ada IoT di sini, misalnya ini ada satu alat ngirim sinyal. Jadi kita misalnya setiap 0,5 detik dicatat di blockchain Pak. Catat di blockchain, catat di blockchain, catat di blockchain. Ya, Pak. Nah, jadi kalau misalnya database tersebut dibilang sebuah gerakan untuk melambaikan tangan, misalnya gini, disimpan dalam satu file. File itu dimasukkan ke robot Pak. Dimasukkan ke sebuah robot, ya kan? Lalu robot di situ ditulis sistemnya, melambaikan tangan, action. Dia akan melakukan hal yang sama, Pak. Itu yang AI ya? Iya, itu salah satu fungsi yang mungkin terlalu jauh, tapi itu bisa terjadi. Artinya apa? Gerakan saja bisa dicatat di blockchain, menjadi sebuah database. Informasi terhadap yang bisa digunakan oleh produk-produk lain, seperti robot ataupun nanti ada mesin pembersih atau apapun juga lah. Ya. Artinya sebuah database yang sangat aman itu disimpan di blockchain itu saat ini. Nah, untuk yang lainnya ya mungkin seperti kripto itu sebagai wakil atau media dari sesuatu Pak, apa aja bentuknya. Wakil dari Salmon, wakil dari Pak Hamdi, wakil dari barang ini yang kita sering kalau bisa bentuknya gambar orang taunya NFT. Ya kan? Ya, terus kemudian kalau kita nggak usah pakai gambarnya ya bentuknya token. Gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Banyak hal Pak yang bisa dilakukan. Ya, saya kebayang sih kan beberapa data publik itu kan seringkali gampang diduplikasi, dicuri segala macam. Contohnya kayak ya mungkin data kependudukan ya masih bisa terjadi KTP double, KTP palsu segala macam. Kemudian data pertanahan, sertifikat tanah itu bisa juga double, bisa juga palsu. Itu bisa nggak disiasati atau diselesaikan dengan blockchain teknologi blockchain? Bisa banget Pak. Karena pada dasarnya pencatatan hash itu tidak boleh double, tidak akan double. Kalau di satu blockchain ya Pak, kita bicara satu blockchain.
Satu blockchain itu hash itu selalu berbeda daripada yang lainnya. Maka itu urutan bloknya pun juga mulai dari angka 1. Nggak pernah angka 1 terus kemudian dia lompat ke 7 gitu, nggak bisa. Kalau sampai ada lompat, itu bukan blockchain. Blockchain harus Urut. Tidak boleh lengkap, tidak boleh tidak urut. Harus urut, semuanya rapi. Maka itu mereka dibilang ledger. Nah, memang ini yang Pak Hamdi tanyakan ini memang sebuah challenge kita Pak ke depannya Pak. Gitu loh. Mendata identitas itu sangat penting sekali. Kepemilikan baik aset, bukan cuma tanah, tapi juga aset-aset lain juga sangat penting karena itu hak, sehingga tidak bisa direbut sama orang lain ataupun juga diakui oleh orang lain. Ya. Nah, butuh proses sangat panjang dan juga butuh namanya saya rasa butuh diskusi nih, forum antar lini Pak, antar sektor juga, antar kementerian ya. Diskusi yang simpel saja untuk mengangkat masalah ini, sehingga bisa sinkron karena identitas itu sangat penting Pak saat ini Pak. Semua akan merujuk ke sana nih. AI sudah ada, IoT sudah mulai berkembang Pak, udah face detection ya, face recognition ya, fingerprint recognition ya kan. Terus kemudian sekarang ini bahkan sampai body juga. Bank BCA aja kan saya udah mesti foto 8 sudut ya kan Pak, untuk mengidentifikasi kan seperti itu. Nah, dan ya sangat penting Pak, dan itu sangat bisa Pak. Sangat bisa ya. Kalau ya kita mengenal blockchain, ada decentralized finance kita. Mungkin bisa dikasih contoh nggak apa sih penggunaan teknologi blockchain yang sudah teman-teman nih, Pak Hamdi ini memang lebih pakar lagi dibandingkan saya masalah finance nih beliau ini. Jadi, ya mungkin ya penggunaan blockchain deh di dunia ya keuangan deh ya. Jadi biar teman-teman bisa gampang paham. Oh ini loh toh blockchain. Selama ini kan kita nggak tahu gitu. Oke, kita sharing Pak menurut opini saya. Opini saya gini. Teman-teman yang ketahui mungkin saat ini tentang DeFi atau decentralized finance, itu tidak ada jauh bedanya dengan apa industri keuangan yang konvensional. Nggak ada jauh Pak. Nggak ada jauh, ya. Perbedaannya cuma satu, saat di blockchain itu decentralized berarti berbasis smart contract itu pencatatannya, atau aturan mainnya prosesnya smart contract coding, dan mereka terbuka transparan. Nah, infrastrukturnya atau misalnya apa sih jenis apa sih porsi-porsinya Pak ya, misalnya simpan pinjam kita ada loh di decentralized finance, di crypto kan, ada lending and borrowing seperti apa YFII itu. Nah itu kan dia booming banget karena dia menciptakan satu bidang infrastruktur itu simpan pinjam, dan dia pertama tuh di dunia DeFi Pak. Nah sehingga dia booming, dia sempat melewati harga Bitcoin itu sempat. Nah lalu kemudian kita ada namanya investing ada di decentralized finance. Ya kan, investing ini yang sedikit nih Pak, yang kurang. Karena dia ada sangkut pautnya dan konvensional, tapi ya itu kan network Pak. Di konvensional juga ada tuh investment. Teman-teman bisa berinvestasi, baik saham, baik apapun juga itu. Lalu kemudian ada namanya exchange, lalu kemudian ya apa namanya tuh satu lagi deposit yang biasa teman-teman bilang staking. Ini bahaya nih Pak, nih boleh Pak saya tambahin sedikit. Boleh. Kenapa tuh bahayanya? Karena gini, industri keuangan artinya adalah how to make profit dengan mengelola sebuah keuangan nih Pak. Tolong koreksi Pak kalau saya salah. Benar. Jadi teman-teman di kripto itu jangan sampai punya mindset, oh ini project DeFi, Anda beli tokennya, salah. Anda harus melihat projectnya. Gitu. Tokennya itu cuma representatif bahwa Anda memiliki, ya kan, memiliki dan bisa menjadi akses terhadap project tersebut. Kalau projectnya adalah misalnya jualan makanan, tapi dia ada staking, itu nggak masuk akal. Mohon maaf Pak ya, gitu loh. Tapi kecuali projectnya memang simpan pinjam di konvensional, lalu kemudian oke, kamu deposit, kamu beli token saya ini nanti saya kasih di staking gitu. Staking keuntungan staking dari situ tuh saya bagi itu dari
simpan pinjam Simpan pinjam. konvensional. Jadi nggak bisa dilepaskan dari konvensional Betul, finance Pak. ya. Untuk saat ini, Pak, gitu loh. Kecuali Anda menjadi liquidity provider dalam bentuk punya uang banyak, terbitkan stable coin, lalu stable coin ini Di trade ya. Dimainin lah di trading ya. Gitu. Mau dipinjamin ke, misalnya saya developer blockchain, saya pinjamin kamu ya, nih 1 miliar US dollar, kita agreement dulu nih. Ini bentuknya stable. Nah, kamu puterin. Nah, itu kan biasanya nggak kena fee. Kena fee-nya bulanan atau apa. Tapi ada juga, saya buka di kamu, saya support kamu, tapi saya kenakan fee di DEX kamu sebesar ini. Nah, itu bisa juga, Pak. Banyak macam, Pak. Gitu. Jadi, ya ini buat teman-teman, karena DeFi itu ya nggak beda jauh dengan finance konvensional ya. Seperti itu, Ya Pak. cuman bentuknya aja digital gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi, oke, jadi ya sekarang kan dia di Indonesia khususnya kan kripto sedang ini nih mulai menggeliat gitu. Sudah sejak tahun 2019 sebetulnya dan sekarang pertumbuhannya lumayan cepat ya. Mungkin dalam 5 tahun investornya itu udah hampir 20 jutaan Iya, tuh. betul. 20 jutaan. Tinggi sekali, Pak. Cepat sekali gitu. Dan baru-baru ini kan OJK punya satu komisioner yang khusus ngurusin ITSK istilah inovasi teknologi sektor keuangan. Betul. Which is yang tadi terkait sama DeFi segala macam. betul. Ya. Artinya pemerintah melihat bahwa industri ini punya masa depan gitu. Nah, gimana Pak Salman melihat ini potensi industri kripto di Indonesia gitu? Saya sangat senang sekali dengan hadirnya OJK, Pak, sebenarnya dalam dunia kripto ini, karena terutama kita masih sangat muda, bayi lah gitu, dalam industri ini, tapi bayi yang tiba-tiba langsung nyemplung ke dalam kolam renang, Pak, langsung berenang tuh di lautan tuh, nggak diajari, nggak apa kan gitu, panduan juga nggak ada, sehingga kita butuh namanya panduan dari pemerintah, dari OJK, dan jelas kedepannya industri keuangan konvensional pun juga harus beradaptasi kan, Pak. Ya kan. Jadi adaptasi ini ya harus ada arahan juga. Patokan mereka untuk beradaptasi itu apa? Kalau nggak ada ITSK ataupun juga nggak ada panduan dari OJK, bagaimana mereka merubah sebuah sistem mereka? Nah gitu, Pak. Ya, tadi adaptasi penting. Kemarin saya baru baca hasil riset tuh dari Gartner kalau nggak salah. Hasil risetnya cukup mengagetkan, Pak Salman. Karena katanya pada tahun 2030 nanti 80% dari industri keuangan konvensional kalau mereka tidak beradaptasi itu akan hilang. Yes. Benar nggak ya? Valid nggak kira-kira hasil risetnya itu? Saya bukan sebagai penilai pakai valid atau enggak, Pak, tapi penilaian saya sebagai melihat bahwa kemampuan teknologi ini ke depannya seperti apa, itu sangat luar biasa. Dan kalau dari riset mereka tuh kemungkinan besar dengan prediksi dan kita sebagai praktisi bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi ya. Dasarnya dari peningkatan user, terus kemudian blockchain ini borderless, ya kan. Bahkan Bridge saja sudah mengadopsi teknologi ini, ya kan. Lalu kemudian blockchain ini kan diciptakan untuk P2P. Ya kan, jadi individu sama individu. Ini pihak banking atau financial pelaku finansial di industri konvensional ini harus segera mutar otak, ya kan, bagaimana bisa survive, gitu. Ya, mungkin kedepannya kalau misalnya saya boleh memberikan masukan, tadi yang ngomongin staking itu seperti deposito, Pak, ya kan. Bank mengelola uang nasabah, mendapatkan profit lalu dibagikan ke depositonya, seperti itu. Itu kan hampir sama seperti infrastruktur lending and borrowing itu. Nah, mungkin harus coba dalami lagi. Ya. Dan ya tapi ya tetap harus ada ini, Pak, bertemu, bicara, karena nyeri juga, Pak, kalau sampai terjadi itu dadakan, kita belum siap. Ya, itu dia. Nah, tadi Pak Salman singgung bahwa blockchain itu pada dasarnya P2P kan? P2P ya, artinya antara individu. Karena memang kalau saya baca, blockchain atau industri kripto itu kan memang oleh penemunya, ya si Satoshi Nakamoto itulah. Mereka ingin menghilangkan fungsi regulator kan?
Nah, gimana tuh nanti regulator bisa berdampingan dengan teknologi ini? Karena kan kalau sama sekali nggak ada regulator kan juga nggak mungkin nanti terjadi itu apa yang Pak Salmon khawatirkan gitu. Investor atau masyarakat umum yang akan rugi. Gimana nanti regulator harus menyikapi itu? Kalau menurut saya begini Pak, pertama yang dimaksud dengan P2P itu bukan berarti person to person. Memang bahasanya person to person. Tapi person ini kan bisa bentuknya adalah banking. Lembaga bank saat ini kan gitu. Itu satu. Kedua, harus dipahami juga apa yang dimaksud dengan decentralized. Decentralized ini bukan berarti semua kita melakukan tindakan itu decentralized, anonymous lah atau itu enggak. Itu tuh sebuah apa namanya konsep yang salah. Atau udah out of date lah gitu Pak. Yang dimaksud dengan decentralized adalah pada prosesnya berbasis dengan smart contract. Jadi kan anggap awamnya begini, saya tulis coding, pintu masuk cuma di pintu A. Dari pintu A, kamu maju 3 langkah, belok kanan, kamu bawasan itu kursi kamu. Itu smart contract. Anggap itu codingannya smart contract seperti itu. Waktu saya deploy, ya. Kalau Anda tertarik dengan proyek tersebut, Anda beli atau Anda investasi atau Anda menggunakan platform tersebut, Anda harus mengikuti aturan itu. Aturan itulah Pak yang dibilang dengan decentralized. Kenapa? Setiap tahapannya orang bisa lihat. Setiap tahapannya dicatat di blockchain. Nah, keluar masuknya orang bisa tahu itu. Itu decentralized. Lingkup prosesnya Pak. Tapi di luar lingkup proses di luar blockchain, ya kita masih butuh namanya regulasi. Ya itu. Jadi tetap perlu regulasi kan? Perlu pemerintah, perlu instansi yang berkaitan, bersangkutan, terus kemudian perlu juga pengamat, perlu juga diawasi, bahkan mungkin ditindak. Perlu Pak. Karena siapa yang bisa menjamin sebuah coding itu aman selain pemerintah, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak Pak. Gitu Pak. Ya termasuk investasi masuk banyak, siapa yang menjamin ini kan gitu. Nah itu tuh tadi terkait dengan smart contract. Ini saya pribadi juga belum ada bayang smart contract itu apa sih gitu. Apakah sama dengan kontrak konvensional yang ada pasal-pasal macam atau enggak? Nah kemudian kalau orang mau investasi di kripto kan selalu dibilang lu baca white papernya, baca smart contractnya gitu. Mereka ngerti nggak gimana bacanya? Saya juga nggak kebayang bacanya smart contract gimana gitu. Gimana tuh Pak Salmon? Jadi gini, kita sedikit tambahan sejarah blockchain dulu nih. Dulu blockchain itu kan mulai dari Bitcoin yang berhubungan dengan kripto. Nah, jadi memang awalnya memang kripto ya. Jadi Bitcoin karena di kriptografi kan Pak. Jadi mudahnya orang bilang kripto. Gitu. Nah, dulu blockchain itu ada. Kriptografi itu sendiri. Kriptografi itu kita rentet ke belakang lagi, itu dulu dimulai dari perang dunia tuh Enigma, kodenya Soviet. Dari Enigma itu berkembang jadi kriptografi itu Pak. Ya kan. Nah jadi terus kemudian blockchain itu dari tahun 1970-an kalau tidak salah. Sudah ada? Sudah ada Pak. Sudah ada. Bukan barang baru ya? Bukan barang baru, tapi blockchainnya dia nyatat aja gitu loh. Nah terus kemudian Satoshi Nakamoto ini entah bagaimana dia bisa memodifikasi atau apalah, kita nggak tahu orangnya siapa. Lalu kemudian menciptakan nih dua ini dikolaborasikan, ya kan. Akhirnya ya pengamannya double, immutable, lalu kemudian di open ke publik, seperti itu. Nah, berkembangnya blockchain ini ya sampai saat ini ya kita melihat nih, ya kan, bahwa sangat masif dan adoptable banget gitu, sangat gampang dan mudah diadopsi gitu. Nah, lalu kemudian dari blockchain itu, Bitcoin itu cuma blockchain sama native coin. Kita bilang Pak, koin yang utama yang jadi gas fee itu namanya native coin. Nah, itu banyak tipe. Dulu ada Bitcoin, ada EOS, ada IOTA, ada Ethereum dan lain-lain. Tapi Ethereum akhirnya dia mengembangkan sebuah tambahan karena dia gini. Vitalik sempat bicara seperti ini Pak. Saya kutip dari video beliau waktu itu. Vitalik itu bicara gini, Bitcoin dia punya satu fungsi sebagai store value katanya, ya sebagai store value. Nah, lalu kemudian sangat disayangkan apabila dia bicara teknologinya, blockchainnya yang bisa menampung masif, tapi hanya difungsikan untuk store value, gitu loh. Itu
Sehingga dia kembangkan dengan namanya smart contract. Nah, smart contract ini juga ada dasarnya kenapa bisa lahir smart contract. Ada namanya Ethereum Virtual Machine, Pak. Nah, lalu lahirlah smart contract. Nah, smart contract ini, ya kan, lahir tujuannya untuk apa? Biar Vitalik bilang, saya membuat smart contract ini dengan teknologi EVM, lalu lahirnya smart contract. Tujuannya biar apa? Satu blockchain ini itu bisa dikembangkan oleh banyak orang, gitu loh. Jadi penggunaannya lebih luas ya. Dan dia nggak pusing masalah namanya maintenance dan lain. Akhirnya jadi sebuah bisnis baru nih Pak kalau kita lihat kan. Blockchain itu sebuah bisnis, new kind of business. Nah, dengan keterbatasannya ada nanti. Nah, jadi smart contract ini fungsinya apa? Dia tidak mungkin mempengaruhi native coin. Native coin ini kan udah punya jalur sendiri, ya. Aturan main sendiri nih. Jadi smart contract ini akhirnya itu harus ada di bawah koin, native coin. Makanya dibilang token, Pak. Lahirnya token tuh, Pak. Tahun 2019 awal. Sebenarnya 2018 akhir itu Agustus, Binance sudah adopsi smart contract-nya Ethereum. Waktu Uniswap keluar langsung tuh mereka juga PancakeSwap keluar. Nah, jadi mereka dibilang token. Nah, inilah awal mulanya apa yang dibilang koin, apa yang dibilang token. Nah, token nempel di koin yang bersangkutan. Nah, smart contract itu seperti lembaran kosong, Pak. Seperti Bapak bilang tadi, apakah perjanjian? Iya. Tapi bentuk bahasa coding. Bahasa coding ya. Bahasa coding. Maka itu bahasa yang mereka gunakan untuk Ethereum atau keluarga EVM adalah Solidity. Nah, jadi bahasa Solidity itu bahasa pemrograman sih, Pak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak tadi ada sebuah pertanyaan, bagaimana orang mengerti nggak baca smart contract? Ini challenge-nya, Pak. OJK bukan cuma masalah peraturannya aja, tapi teknologinya juga masih dilihat nih. Harus dilihat, ya. Nah, seperti itu. Karena saya buka sedikit nih, Pak, sebagai praktisi, Pak. Ada sebuah line kontrak yang bisa disembunyikan, Pak. Ada sebuah kontrak yang diterbitkan dengan menggunakan proxy, Pak. Dan lain-lain. Aneka macam, Pak, itu. Jadi, kalau misalnya kita ingin menjaga dan mengembangkan ini, ya kita harus coba mencari solusinya. Harus paham secara teknis dong. Kayak tadi kalau misalnya satu line smart contract disembunyiin, itu artinya berubah semua kan itu kan? Iya. Bahkan kita sempat menemukan gini, Pak, bahasanya. Bahasa tertulis disebut sebagai misalnya saya ngomong tertulisnya wallet marketing misalnya gitu, atau wallet burn misalnya gitu. Berarti kan dia setiap transaksi larinya ke burn gitu kan, di burn. Ya kan orang awam pahamnya, di burn berarti kan hangus tuh, udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi di bawah burn-nya itu di belakangnya itu ada arti pengertian tuh ke marketing, Pak. Oh, gitu. Itu bisa, Pak, di hidden seperti itu. Oh, gitu. Oh, bahaya dong kalau yang nggak ngerti. Contoh bahasa kan gini, Pak. Bahasa coding itu kalau misalnya dalam coding nih, Pak. Saya misal coding, paham di sedang duduk misalnya. Nah, kata duduk nih. Duduk ini kan menunjukkan bahwa ini ada tempat duduk segala macam. Lalu kemudian duduk ini kan ada turunannya. Duduknya di mana? Di kursi kah? Di meja kah? Di apa kan? Nah, saya tulis duduk. Tapi turunannya saya bilang, Pak Hamdi jalan ke kafe. Bapak kita baca, Pak Hamdi sedang duduk. Padahal udah jalan gitu. Padahal nanti pas duduk ini dia eksekusinya jalan ke kafe. Nah, itu loh, Pak. Itu coding, Pak. Oh, itu coding ya. Nah, jadi coding itu beruntut, tapi bahasa yang digunakan ya bebas-bebas saja. Berarti harus paham sekali dong smart contract itu. Betul, Pak. Untuk membaca smart contract gitu. Iya, makanya ya challenge lagi, Pak. Challenge lagi. Gitu loh. Ya, saya rasa harus ada sebuah standarisasi yang disahkan. Nah, harus ada sebuah lembaga. Ya, jadi nyaran ini, Pak. Jadi saranin nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, boleh dong. Kan demi kebaikan. Iya. Jadi ya lebih baik buat sebuah lembaga lagi bawahnya untuk apa? Membuat pengawasan dan juga menerbitkan sebuah sertifikasi atau standarisasi. Nah itu sekarang kan memang belum ada sertifikasi smart contract-nya kayak apa. Karena masing-masing developer punya versinya sendiri-sendiri kan. Yes, betul. Nah itu ide yang bagus sih itu. Jadi harus ada sertifikasi standar. Dari paham dia lah yang nanti. Iya kan? Iya, itu wajib, Pak. Banyak celah, Pak. Tapi celah itu kita ada solusi banyak sekali, Pak. Karena kripto ini luar biasa ya. Kalau kita bicara kripto, Pak. Bayangkan borderless-nya ini uang luar negeri masuk semua. Bebas, keluar masuk bebas gitu. Artinya kan sisa kita bersaing nih, Pak.
Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada madu, di situ ada lebah. Iya. Indonesia ini kan madu dan gulanya, Pak. Iya, benar. Nah, kalau itu kita bisa jadikan dengan yang lebih fleksibel tapi pengawasan lebih ketat dengan oleh pemerintahan, saya rasa that's fine kok. Yang makmur warga kita juga, Pak. Iya. Ya, Indonesia memang kalau tidak salah itu nomor 4 di dunia paling cepat pertumbuhan industri kriptonya. Karena memang penduduk kita banyak ya, dan Jadi pangsa pasar, Pak. jadi pangsa pasar. Nah, itu nyerinya di situ lah, Pak, pangsa pasar. Iya, pangsa pasar bisa baik, bisa jelek, jadi sasaran mafia Ya, juga bisa iya, gitu. itu. Ya. Nah itu mungkin tadi ya sertifikasi smart contract kayaknya memang perlu, karena itu tadi. Nah sekarang kalau orang awam misalnya mau beli suatu, apakah itu koin atau token gitu, yang mereka bilang ada underlying-nya project apa, properti atau apapun, kan mereka harus baca white paper. Nah, baca white papernya juga mungkin bingung kali. Apa yang harus diperhatikan di sana gitu? White paper itu sebuah karangan indah yang Hanya mereka yang tahu gitu. Ya, hanya pembuatnya yang tahu dia mau arahnya kemana. Nah itu dia, gitu. gimana tuh? Ini buat para calon investor yang awam nih, apa masukannya Pak Salmon nih? Buat yang awam nih, satu, jangan pernah percaya langsung. Anda harus kejam dulu, baiknya begitu, Pak. Kedua, Anda harus punya wawasan yang luas. Karena apa? Anda pintar dalam bisnis atau konvensional, Anda sukses dalam konvensional, tetapi pada masuk dunia kripto, ini pengalaman saya, Pak. Masuk dalam dunia kripto dan ini ditawarin, lu tahu staking nggak, dapat cuannya gede. Maksud staking itu apa? Ini kripto, kayak deposito gitu ya. Oh ya udah langsung masuk ya. Iya. Padahal nggak tahu stakingnya kemana gitu. Apa gitu loh. Nah jadi itu dengan bahasa teknologi yang Anda nggak mengerti, akhirnya Anda cuma tertarik hasilnya aja. Hasilnya karena lingkungan sekitar 2019 sampai 2021 kan, wah Pak. Siapa bikin proyek nggak jelas aja tuh token layak langsung bisa aja untung kan gitu, Pak. Terus kemudian selalu patokannya gini, selalu namanya bisnis konvensional itu dan hukum ekonomi itu berlaku, itu nggak boleh dihilangkan. Jadi prinsip dasarnya nggak boleh dihilangkan. Nggak boleh, Pak. Karena teknologi kan tujuannya membantu dan juga membuat aktivitas kita ini lebih mudah. Iya. Udah, jadi kan aktivitas kita apa yang originalnya atau dasarnya apa, ya itu nggak akan terlepas dari situ. Nah, jadi memang proses investasi kripto saat ini akan mengalami perubahan, nggak kayak dulu cepat dapat duitnya. Anda nggak bisa berpikir begitu lagi sih, Pak. Saya rasa. Sekarang ini adalah ya tadi persaingan ide, teknologi, lalu kemudian adopsi. Adopsi. Kalau sudah masuk ke situ, ya itu yang mesti coba dilihat gitu, Pak. Kalau white paper itu karangan indah, Pak. Karangan indah ya. Karangan indah. Ya, saya boleh buka sedikit, Pak. Ya, boleh. Saya nggak sebut nama proyeknya. Dia dulu saya sempat baca, ini proyek luar. Dia waktu Elon Musk sedang ada praktek pembuatan pesawat ulang-alik yang terbang terus balik lagi kan, SpaceX ini kan. Itu ada sebuah proyek dari luar negeri ya kan. Dia bilang begini, ini proyek ya kan, dia ingin membuat pesawat ulang-alik. Saya bilang, ini gimana cerita? Saya bilang, kan nggak masuk akal banget. Tapi Pak, banyak yang masuk, Pak. Waktu itu sekitar hampir $200.000 dia punya liquidity. Dalam waktu singkat, Pak. Saya bilang, ini kok bisa begini gitu. Ya kan, tempat pesawat ulang-alik, Pak, satu pasti butuh berapa luas tanah kan gitu. Kedua, teknisinya, Pak. Lah ini dia lulusan apa kagak tahu. Mukanya muka kartun, Pak, developernya. Oh gitu. Iya. Jadi avatar gitu, semua ya. Jadi kan nggak masuk di akal, Pak. Lalu background dia dari NASA apa nggak ada. Jadi apakah mau teman-teman berinvestasi seperti itu, kan nggak mungkin. Iya, kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Kalau memang semudah itu di kripto, Anda bisa membuat pesawat ulang-alik dan mengumpulkan dana segitu. Aduh, saya rasa Elon Musk udah tutup, Pak. Kan gitu. Udah kaya deh. Iya. Jadi balik ke bumi lah mungkin lah ya. Tetap ini. Back to basic jadi ya, prinsip. Back to basic, betul. Ya itu yang sering kali kesulitan teman-teman yaitu membaca white paper. White paper kan kayak prospektus sebetulnya. Betul. Nah, cuman siapa yang bisa menilai apakah karangan indahnya itu memang
ada dasarnya atau cuman murni lagi mimpi tuh bikin karangan gitu ya? Gimana untuk ngecek validitasnya itu? Saya pernah Pak, saya jadi maksudnya teman-teman kalau kita ngumpul tuh di online ya Telegram, itu dulu tuh saya jadi tempat bertanya mereka, dibawa white paper, website ini segala macam. Om Salman, saya panggilannya Om. Om Salman tolong dong Om di verifikasi ya, gitu. verifikasi, koreksi atau misalnya di kurasi lah gitu itu. Saya banyak sekali dapat dan permasalahannya seperti ini. Waktu itu saya bicara yang sesuai dengan dasar, yang buat saya bilang ini nggak mungkin. Bahkan yang meminta saya kurasi itu malah marahin saya. Mereka nggak terima. Dikoreksi. Iya, mereka nggak terima bahwa apa yang mereka harapkan itu nggak make sense. Nggak make sense. Mereka memaksakan sesuatu, ya kan, sehingga mereka bisa bicara dengan orang lain lagi. Bisa dijual lah. Gitu. Bisa dijual. Jadi saya bilang itu not make sense gitu loh. Jadi tapi tetap akhirnya makin banyak musuh Pak. Yang nggak suka karena tujuan mereka adalah bagaimana dapat duit banyak. Duit banyak. Saya masuk dulu dapat duit banyak. Nanti exit. Nah exit. That's how they work. Itu yang terjadi kan. Ada koin dulu, ada token lokal juga kan. Iya kan. Jadi ngeri Pak. Jadi solusinya adalah gini. Wadah tadi selain masalah smart contract harus ada sebuah standarisasi bisnis. Penilaian Pak. Ini yang sedang kita coba kembangkan sih Pak. Berarti harus ada lembaga yang tadi pertama kan tadi sertifikasi ya. Badan sertifikasi. Kedua mungkin yang menilai itu ya, menilai. Itu kita butuh namanya sebenarnya ini peran serta asosiasi sangat penting di sini Pak. Tapi asosiasi yang harus bisa ke arahnya adalah lebih ke mengumpulkan orang-orang yang menyerti, diwadahi lalu dibentuk sebuah bisnis yang baru. Saya ngomong bisnis karena ilmu itu mahal ya Pak. Ya pasti. Gitu. Bayangkan sebuah perusahaan, kita anggap perusahaan besar di Indonesia, banking deh atau finance, dia membutuhkan untuk mengadopsi teknologi ini. Dia mau cari ke siapa? Saat ini saya tanya, dia kan dari mana? Ke luar negeri. Bullshit banget. Memang tahu sistem Indonesia belum tentu. Nah, gitu. Mereka harus paham ya apa yang mereka tanya dengan bahasa yang lebih mudah. Saya maunya seperti ini loh. Kamu saranin apa? Nah, untuk menciptakan wadah yang tempat mereka bertanya itu yang penting Pak. Gitu loh. Dan itu butuhnya kompetensi, butuhnya biografi dan juga background mereka. Kalau ditanya, ya butuh 20 tahun pengalaman di dunia blockchain, nggak ada. Nggak ada. Bitcoin aja 1 dekade kan gitu. Bitcoin kan baru 2008-2009 ya? 2009 ya. Jadi kalau 20 tahun kan impossible Pak. Mau nyari di mana orang? Mau nyari di mana? Belum smart contract kan tahun 2018 akhir. Smart contract, iya, yang kita bisa bikin token kan 2018 akhir. Nah itu berarti kan ini 2000, bosan 5 tahun. Iya. Ya kan? Jadi memang sangat masih infant lah ini, masih bayi banget di industri ini. Indonesia apalagi? Iya. Di sana aja 2018 akhir sampai ke sini kan kapan Pak? Iya. Ya itu kekurangannya di situ. Tapi kalau mau dikumpulkan semua seperti Pak Handi, podcast seperti ini sangat bermanfaat. Pak Hamdi juga butuh nih, saya butuh. Iya, saya perlu belajar juga dari Pak Salmon nih, naik blockchain, karena saya bukan orang ini. Saya banyak belajar dari Pak Hamdi malah. Aduh, sama-sama belajar lah gitu. Ya. Karena semua luar biasa lah Pak intinya. Iya, saya juga melihat sih kedepannya pertumbuhan industri keuangan yang berbasis teknologi ini akan makin besar gitu. Nah mungkin kita udah cukup lama ini. Mungkin kasih masukan buat teman-teman apa sih yang harus mereka perhatikan kayak tadi, mungkin ya jangan masuk kalau nggak ngerti gitu ya. Mungkin apa yang harus mereka mungkin tips dari Salmon ya. Ya. Kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah lama di dalam mengetahui blockchain dan kripto, lalu kemudian bagi teman-teman yang baru mau masuk gitu. Saran saya yang pertama harus dilakukan adalah mencari orang yang tepat. Sumber yang tepat, yang lebih berbasis data dan ilmiah. Jangan mentang-mentang punya grup atau punya komunitas member yang banyak. Atau itu bot atau enggak kan Pak gitu. Pada ponzi gitu ya. Ya kan? Main masuk aja gitu. Ditawari keuntungan, main masuk saja. Berinvestasi itu pertama. Yang kedua, berinvestasi itu uang sendiri ya Pak. Uang sendiri, uang dingin payah, ya.
hasil jerih payah, 30 hari kerja, disisihkan, yaitu lebih baik disayang-sayangi. Belajar gratis, ya, investasi itu yang mahal ya. Mahal. Iya. Gitu. Jadi belajar dulu blockchain investasi dan sering-sering subscribe YouTube channel ini. Ini Tuh, penting. tuh teman-teman jangan lupa tuh teman-teman. Subscribe karena Pak beliau ini saya banyak sekali belajar dari beliau. Aduh, sama. Jadi ke depan tuh ini di pasar, mohon maaf nih, saya jadi promo sedikit Bapak di channel nih. Baru kali ini beliau bilang kan, industri ke depannya harus ada namanya perubahan. Iya. Dan karena itu tadi ada hasil riset itu 2030 kalau nggak berubah mati gitu. Betul. Iya itu. Dan paham di ini, beliau ini sudah 3-4 langkah tuh udah mikir tuh, udah tahu. Dan kalau yang suka keuangan ya Pak, saya rasa sih masih ke sini. Luar biasa Pak. Waduh. Iya. Itu aja Pak. Oke. Mungkin kita harus ada episode yang lanjutan aja Pak Salman. Anytime. Ya, kan? Karena ini topik menarik walaupun belum banyak peminatnya gitu. Jadi kalau saya di podcast saya kalau topiknya kripto ya yang nonton nggak sebanyak kalau topiknya saham gitu atau yang lain gitu. Karena ya bisa jadi karena memang kebanyakan orang belum paham, ngerti, jadi mau masuk takut ya. Benar juga sih ya, kalau belum mengerti ya jangan masuk ya. Betul. Nah cuman kan kedepannya kan akan makin besar kan, teknologi ini kan nggak mungkin mundur kan ya. Betul. Salman, ya kan. Saya boleh tambahin di Jepang Pak, Ya. yang saya ada baca artikel. Jepang sudah sudah atau belum, tapi mendekati mau menerapkan penerbitan obligasi berbasis kripto. Obligasi berbasis kripto. Yes. Berarti obligasi kan surat utang tuh Pak. Ya apa bedanya dengan seperti tadi, kripto ini kan cuma sebagai media Pak. Ya kan? Token lah. Token ini cuma sebagai media. Jadi semua bisa ditokenisasi, tetapi tidak semua harus ditokenisasi. Underlying-nya macam-macam. Macam-macam. Nah, kalau misalnya seperti obligasi surat hutang, bisa nggak ditokenisasi? Bisa. Artinya saham bisa nggak ditokenisasi? Bisa. Nah, STO ya. Yes. Ya kan? Sisa tadi Pak, sebelum tokenisasi, lembaga ininya nih. Ya yang tadi itu sertifikasi ya, standarisasi segala macam iya. Karena kalau nggak siapa yang bertanggung jawab atas terjadi sesuatu kan gitu. Terus kemudian perbedaannya ya tadi borderless. Borderless ya. Borderless tadi. Jadi bisa dijual dimanapun di dunia gitu. Betul. Bisa dibeli oleh siapapun. Iya. Ya salah satu manfaat borderless yang saya lihat sih untuk remittance, untuk pengiriman uang. Yes. Kalau dulu kan kita ngirim uang zaman dulu mungkin Pak, kalau Pak Salman ikuti pakai SWIFT ke bank, nanti banknya akan kontak bank koresponden di luar pakai SWIFT. Itu kan butuh berapa hari kemudian biayanya gede. Betul. Nah kemudian muncul Western Union, ada MoneyGram. Itu pun tetap kan? Tetap. Yang sana store kemudian dikirim, di tengahnya prosesnya kita nggak ngerti nih. Betul. Ambil di mana di tempat lain. Nah sekarang dengan blockchain, dengan kripto kan dari Hong Kong misalnya dia store atau beli Bitcoin nanti diambil di Jakarta gitu, convert ke fiat money kan, lebih cepat kan, it's more easy, borderless kan, dan nggak ada exchange rate kan, harga Bitcoin di Hong Kong dengan harga Bitcoin di Jakarta ya sama kan. Betul. Ya, itu. Oh boleh sih Pak, saya tambahin. Boleh. Menyangkut BPN pertanahan. Oh ya. Lebih baik, maksudnya saran saya adalah percepat untuk pengawasan dalam pertanahan. Takutnya begini Pak, penjualan aset itu akan bisa jadi konflik karena belum ada pembatasan orang menjual rumahnya menggunakan NFT kah atau menggunakan token. Takutnya nanti sengketa kepemilikan nih, ya kan? Kalau tidak ada kejelasan nih. Misalnya saya beli nih sebuah NFT yang dimana dibilangnya ada underlying-nya tanah gitu. Tanahnya. Pas saya beli ternyata yang punya tanah, saya nggak jual kok, saya cuma jual gambar itu lah. Ini akan jadi sebuah masalah. Kayak itu lagi sedang dikaji di ATR BPN tuh, setahu saya. Jadi nantinya semua dimasukin ke blockchain. Sebetulnya tujuannya baik Pak Salman, untuk mencegah duplikasi, sertifikat palsu segala macam. Ya. Tapi isunya benar sih. Nanti dia beli di tokennya tapi belum tentu beli tanahnya gitu. Karena nggak inline gitu ya.
itu ribut nanti Pak. Mm-mm. Akhirnya nambah masalah. Masalah lagi. ya. Karena memang tujuannya adalah untuk supaya tanah atau gedung itu bisa dijual fraksional, Pak. Jadi saya bisa klaim saya beli 1 meter di Sudirman gitu. Padahal yang saya beli cuman Frak aja. tokennya gitu, Ya, bukan tokennya. bukan tanahnya Bukan gitu. tanahnya. Iya. Itu betul. Memang banyak sih Pak. Ya, tapi tujuannya sih bagus ya untuk karena blockchain kan seperti tadi Pak Sam menjelaskan untuk mengubah itu kan hampir mustahil kan. Karena yang saya baca untuk mengubah suatu transaksi itu harus disetujui 51% dari itu kan dari orang terlibat di situ. Benar nggak itu? Oke. Jadi gini Pak, blockchain itu ini kita bicara tentang proses blockchain Pak. Boleh tambahan nih ya Pak? Ya, boleh dong. Jadi gini. Jadi blockchain itu sebuah dia memang sebuah teknologi, tapi dia tidak terlepas dari namanya community. Jadi ada namanya konsensus dalam blockchain Pak. Nah, konsensus ini sistem pemerintahan. Ada politiknya Pak. Di dalam blockchain itu ada politiknya. Ya kan? Siapa yang menjadi validator, dia mempunyai hak suara 1. Oke. Ya. Kayak kasus Luna. Ya kan? Luna menjadi Lunsi kan seperti itu. Yang Luna yang bermasalah pertama yang kita kenal dengan Lunsi ini, dulu dia pakai namanya konsensus POB, Proof of Burn. Tapi Proof of Burn-nya disanding dengan stable coin-nya. Artinya kalau ada orang yang menjual Luna, maka dia akan minting stablecoin. Pada orang yang membeli Luna, maka dia akan burn stablecoin. Ya. Itu biar satu-satu itu ya. Rencana dia begitu, tapi dari yang saya baca dari proses konsensusnya, tujuannya pada saat ada pembelian banyak, maka harga Luna akan melejit dengan tingginya. Iya. Karena melahirkan dan burn, kan gitu. Nah, jadi proof of burn ini ternyata dimanfaatkan kan sama 3 pemain besar tuh. Dimainkanlah situ, habislah liquidity dia. Karena gini, pairingnya stablecoin atau jaminan stablecoin itu bukan dengan fiat, tapi dengan BTC yang masih fluktuatif. Itu satu. Kedua, dia juga berhubungan dengan koin Lunanya yang masih fluktuatif juga. Jadi namanya stable kan mestinya dengan harusnya fiat. Stable, iya dengan fiat. Fiat kan gitu kan. Gitu. Nah ini yang membuat dia drop. Nah kejadian itu akhirnya dibuatlah sebuah kesepakatan untuk membuat blockchain baru. Itu kan butuh proses kurang lebih sekitar 1,5 bulan tuh saya ikutin tuh Luna itu si Dukpon. Akhirnya ada konsensus, semua validator itu menyetujui 51 sekian persen. Akhirnya baru diterbitkan ini. Oh itu, ya sejarahnya gitu ya. Ya, jadi konsensus adalah sebuah sistem pemerintahan dalam blockchain itu. Itu mau ke arah mana? Gitu. Nah, maka itu saya bilang di awal tuh ya blockchain itu sebenarnya bisnis. Gitu. Sisa yang mimpinya mau ke arah mana? Ya. Ya. Itu Pak. Wah menarik nih Seru, Pak. obrolan kita. Tapi nggak mungkin lah kita satu nggak episode habis, ngomongin nggak habis-habis ya. Nggak Mungkin nanti kita ini lagi ya. Siap. Bapak Salmon pas kan bolak-balik Batam Jakarta katanya. Ya, bolak-balik. Tapi lebih sering di mana? Jakarta atau Batam? Saya kemungkinan nanti bakal sering Jakarta, Pak. Sering Jakarta. Ya. Oke. Oke, nanti saya undang lagi ya. Ya, siap. Kapan Pak? Anytime Pak. Oke. Saya suka. Oke. Terima kasih. Yeah. Pak Salmon. Itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang hasil bincang-bincang kami tadi bermanfaat buat teman-teman yang tertarik dengan dunia industri keuangan yang mendasarkan pada teknologi ya, inovasi teknologi. Kalau di istilah di undang-undangnya itu ITSK, inovasi teknologi sektor keuangan. Itu ada undang-undang P2SK. Jadi demikian teman-teman, sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe. Thank you. Pak. Thank you.